Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Nurmayanti dari program studi PGSD kelas A1 2019 dengan NIM 19060103. Di sini saya akan membahas mengenai apa saja yang harus direncanakan seorang guru agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebelum saya bahas, apa sih perencanaan pembelajaran itu? Jadi, perencanaan pembelajaran itu adalah persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu untuk menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dalam mengelola alokasi waktu yang tersedia, dan membelajarkan siswa sesuai yang diprogramkan. Yang harus direncanakan oleh guru dalam pembelajaran, yang pertama harus membuat silabus pembelajaran. Silabus pembelajaran merupakan seperangkat rencana pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Komponen yang harus ada di dalam silabus, yang pertama, identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua ada analisis kurikulum. Analisis kurikulum yaitu dokumen yang dibuat untuk menjadi petunjuk dan arahan kemana pendidikan akan dibawa dan pola pendidikan seperti apa yang hendak diterapkan dan dianggap cocok dan tepat agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuannya itu yaitu untuk mengungkapkan data apa saja yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki, juga mengevaluasi kurikulum tersebut. Yang ketiga ada pengembangan bahan ajar. Bahan ajar yaitu segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya di poin keempat itu ada pemilihan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Apakah guru akan menjelaskan suatu pengajaran dengan materi bidang studi yang sudah tersusun dalam urutan tertentu atau dengan menggunakan materi yang terkait satu dan yang lainnya. Jenis-jenis pendekatan ada 7. Yang pertama, pendekatan tujuan pembelajaran masyarakat. Yang kedua, pendekatan konsep. Yang ketiga, pendekatan lingkungan. Dan keempat, pendekatan proses. Yang kelima, pendekatan sains teknologi. Keenam, pendekatan penemuan. Dan terakhir, pendekatan pemecahan masalah. Kemudian, poin kedua adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu komponen yang harus digunakan dalam pembelajaran karena untuk mencapai tujuan pembelajaran maupun dalam upaya membentuk kemampuan siswa. Di sini itu metode itu bermacam-macam loh. Yang pertama ada metode ceramah. Yang kedua ada metode tanya jawab. Yang ketiga ada metode penugasan. Keempat ada metode eksperimen. Kelima ada metode demonstrasi, dan yang keenam ada metode diskusi. Selanjutnya poin ketiga yaitu teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran ini adalah suatu cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Di sini itu teknik dibagi menjadi 2, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum itu jenis-jenisnya ada teknik ceramah, teknik tanya jawab, teknik diskusi, teknik pemberian tugas, teknik latihan, teknik kerja kelompok, teknik demonstrasi, dan teknik karya wisata. Sedangkan di teknik khusus, contohnya misalkan teknik pembelajaran bahasa. Di dalamnya itu ada membaca, menulis, berbicara, menyimak, dan sebagainya.
Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini adalah suatu rencana, metode, dan perangkat aktivitas yang terencana untuk meraih tujuan pembelajaran. Nah, di strategi ini ada beberapa macam. Yang pertama, strategi discovery learning atau menyingkap pembelajaran. Yang kedua, ada strategi inquiry learning, yaitu penyelidikan pembelajaran. Yang ketiga, ada strategi problem based learning atau pemecahan masalah. Yang keempat, ada strategi project based learning, yaitu berbasis proyek. Dan yang terakhir ada strategi scientific learning, yaitu ilmiah. Nah, di poin kelima ini ada penyusunan langkah pembelajaran nih yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran. Penyusunan langkah pembelajaran itu ada beberapa poin. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Yang kedua, memilih pengalaman belajar. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memilih bahan dan alat. Dan yang terakhir, ketersediaan fasilitas fisik. Nah, di poin keenam ini ada media dan sumber belajar. Penentuan media ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, media visual, media audiovisual, dan media audio. Yang pertama, media audio. Media audio itu contohnya radio, recorder, atau telepon. Kalau media visual itu contohnya gambar, poster, atau grafik. Kalau media audiovisual itu contohnya televisi, video, atau film. Nah, di sumber belajar ini ada beberapa jenis. Yang pertama, manusia, material atau bahan, lingkungan, alat dan perlengkapan, sama aktivitas nih. Kemudian di poin ke-7 ada penyusunan alat penilaian. Di penyusunan tahap penilaian ini ada tahap-tahap penyusunan penilaian proses nih teman-teman. Yang pertama itu ada tahap perencanaan. Yang kedua ada tahap penyusunan data dan bahan. Yang ketiga ada pelaksanaan atau performing. Yang keempat ada penilaian dan review. Kemudian di poin ke-8 ada penyusunan alat evaluasi hasil. Jenis penilaian hasilnya itu contohnya penilaian kinerja, penilaian hasil kerja, atau penilaian tertulis, misalkan soal kayak gitu ya. Nah, di poin terakhir ini ada evaluasi perencanaan pembelajaran nih teman-teman. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam evaluasi ini, yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi hasil belajar. Yang ketiga, mengembangkan draft instrumen soal. Yang keempat, revisi dan merakit soal. Yang kelima, menentukan tujuan penilaian. Yang keenam, menyusun kisi-kisi. Dan yang terakhir, uji coba dan analisis. Evaluasi perencanaan pembelajaran ini sangat penting karena kita bisa mengulik kembali pembelajaran yang didapat begitu. Jadi sangat penting ya buat siswa itu. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel selanjutnya.